Selamat pagi Ibu, dengan Ibu siapa? Selamat pagi dengan Ibu Ida. Oh, dengan Ibu Ida ya? Iya. Ya, Ibu perkenalkan ya, saya Bidan Fatul Mujahida yang sedang berjaga pada pagi hari ini. Di sini saya ingin memberikan konseling pada Ibu. Apakah Ibu sudah bersedia? Sedia. Ya, jika sudah, saya akan menutup pintu terlebih dahulu ya Bu. Iya, silakan. Cekrek, supaya menjaga privasi Ibu ya. Iya. Ibu, sebelumnya apakah ada keluhan yang dirasakan? Muntah sama mual. Oh, muntah mual ya. Sejak kapan Ibu? 2 minggu yang lalu. Oh, 2 minggu yang lalu. Iya. Ya. Karena keluhan Ibu mual muntah, jadi di sini saya akan memberikan konseling mengenai hiperemesis gravidarum ya Ibu. Sebelumnya apakah pernah mendengar mengenai hiperemesis gravidarum? Nah, enggak. Oh, belum ya? Belum. Oh iya. Karena belum, saya akan bantu menjelaskan ya mengenai hiperemesis gravidarum, yaitu mual muntah pada ibu hamil yang berat sampai mengganggu keadaan ibu, bahkan dapat mengganggu aktivitas sehari-hari. Ya, begitu ya. Iya. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang terjadinya hiperemesis gravidarum, yaitu yang pertama, primigravida, molahidatidosa, dan kehamilan ganda. Pada molahidatidosa dan kehamilan ganda, faktor hormon memegang peranan di mana hormon korionik gonadotropin dibentuk berlebihan. Yang kedua yaitu masuknya pili Coriolis dalam sirkulasi maternal dan perubahan metabolik akibat hamil serta resistensi yang menurun dari pihak ibu terhadap perubahan tersebut. Seperti itu ya Bu? Iya. Selanjutnya yang ketiga yaitu alergi sebagai salah satu respon dari jaringan ibu terhadap anak. Selanjutnya faktor psikologis seperti depresi, gangguan psikiatri, rumah tangga yang retak, kehilangan pekerjaan, takut terhadap kehamilan dan persalinan, takut terhadap tanggung jawab sebagai ibu, tidak siap untuk menerima kehamilan, memegang peranan yang cukup penting dalam menimbulkan hiperemesis gravidarum. Seperti itu ya Bu. Selanjutnya saya akan menjelaskan terjadinya muntah. Muntah adalah salah satu cara di mana saluran cerna bagian atas membuang isinya bila terjadi iritasi, rangsangan atau tegangan yang berlebihan pada usus. Muntah merupakan refleks terintegrasi yang kompleks, terdiri atas 3 komponen utama, yaitu detektor muntah, mekanisme integratif, dan efektor yang bersifat otonom somatik. Rangsangan pada saluran cerna dihantarkan melalui saraf vagus dan eferen simpatis menuju pusat muntah. Pusat muntah ini berdekatan dengan pusat pernapasan dan pusat vasomotor. Seperti itu ya Bu. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai patofisiologis terjadinya hiperemesis gravidarum. Jadi, hiperemesis gravidarum dapat menyebabkan cadangan karbohidrat dan lemak habis terpakai untuk keperluan energi. Karena oksidasi lemak yang tidak sempurna, maka terjadilah ketosis dengan tertimbunnya asam aseton asetik, asam hidroksibutirik, dan aseton dalam darah. Kekurangan cairan yang diminum dan kehilangan cairan akibat muntah akan menyebabkan dehidrasi, sehingga cairan ekstravaskuler dan plasma akan berkurang, natrium dan klorida darah turun, demikian juga dengan klorida urin. Selanjutnya, selain itu, dehidrasi menyebabkan hemokonsentrasi ya Bu, sehingga aliran darah ke jaringan berkurang. Hal ini menyebabkan zat makanan dan selain itu makanan dan oksigen ke jaringan berkurang dan tertimbunnya zat metabolik dan toksik. Kekurangan kalium sebagai akibat dari muntah dan bertambahnya ekskresi lewat ginjal meningkatkan frekuensi muntah yang lebih banyak, merusak hati sehingga memperberat keadaan penderita. Seperti itu Bu. Selanjutnya mengenai tingkatan hiperemesis gravidarum, yaitu
mempunyai 3 tingkatan ya, tingkatan 1, 2, dan 3. Saya akan menjelaskan tingkatan yang pertama ya Bu. Tingkatan yang pertama yaitu muntah terus-menerus yang mempengaruhi keadaan umum penderita. Ibu merasa lelah, nafsu makan tidak ada, berat badan menurun, dan merasa nyeri pada epigastrium. Nadi meningkat sekitar 100 per menit, tekanan darah sistolik menurun, turgor kulit menurun, lidah mengering dan mata cekung. Selanjutnya saya akan menjelaskan hiperemesis gravidarum tingkat 2, yaitu penderita tampak lebih lemas dan apatis, turgor kulit lebih menurun, lidah mengering dan tampak kotor, nadi kecil dan cepat, suhu kadang-kadang naik, dan mata sedikit ikterus, berat badan turun, dan mata terjadi cekung, tensi turun, hemokonsentrasi, oligouria, dan konstipasi. Aseton dapat tercium dalam bau pernapasan karena mempunyai aroma yang khas dan dapat pula ditemukan dalam kencing. Selanjutnya hiperemesis gravidarum tingkat 3. Jadi yaitu keadaan umum lebih buruk, muntah berhenti, kesadaran menurun dari somnolen sampai koma, nadi kecil dan cepat, suhu tubuh meningkat dan tensi menurun. Komplikasi fatal terjadi pada susunan saraf yang dikenal sebagai ensepalopati Wernicke dengan gejala nystagmus, diplopia, dan perubahan mental. Keadaan ini terjadi akibat definisi zat makanan, termasuk vitamin B kompleks. Timbulnya ikterus menunjukkan adanya gangguan hati. Seperti itu ya Bu. Ya. Selanjutnya perawatan ibu hamil dengan hiperemesis gravidarum. Jadi ibu dengan hiperemesis gravidarum tingkat 2 dan 3 itu yang harus dirawat di rumah sakit, sedangkan tingkat 1 itu tidak perlu. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai obat-obatan yang kemungkinan diberikan pada ibu hamil dengan hiperemesis gravidarum, yaitu obat-obatan yang dapat diberikan diantaranya suplemen multivitamin, antihistamin, dopamin antagonis, serotonin antagonis, dan kortikosteroid. Ya Ibu, vitamin yang dianjurkan adalah vitamin B1 dan B6 seperti pirodoksin atau vitamin B6. Pemberian antihistamin bertujuan untuk menghambat secara langsung kerja histamin pada reseptor H1 dan secara tidak langsung mempengaruhi sistem vestibular, menurunkan rangsangan di pusat muntah. Lalu, reseptor dopamin di lambung berperan dalam menghambat motilitas lambung. Pemberian serotonin antagonis cukup efektif dalam menurunkan keluhan mual muntah. Obat ini bekerja menurunkan rangsangan pusat muntah di medula. Selanjutnya, saya akan jelaskan mengenai kebutuhan nutrisi pada ibu hamil dengan hiperemesis gravidarum, yaitu pemberian nutrisi tergantung pada derajat muntah ya Bu, berat ringannya depresi nutrisi, dan penerimaan penderita terhadap rencana pemberian makanan. Pada prinsipnya saluran cerna harus digunakan. Apabila peroral mengalami hambatan dapat digunakan NGT. Apabila ibu hamil dapat makan peroral, modifikasi diet yang diberikan adalah makanan dalam porsi kecil namun sering, diet tinggi karbohidrat, rendah protein dan rendah lemak, hindari suplementasi besi untuk sementara, hindari makanan emetogenik dan berbau sehingga menimbulkan rangsangan muntah. Kebutuhan kalori sehari-hari ditambah dengan 300 kalori per harinya. Seperti itu ya Bu. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai perawatan isolasi. Penderita disendirikan dalam kamar yang tenang, cerah, dan memiliki peredaran udara yang
Baik, apabila dirawat di rumah sakit, sebaiknya hanya dokter dan perawat saja yang diperbolehkan untuk keluar masuk kamar tersebut. Cairan yang keluar dan masuk perlu dicatat. Pasien tidak diberikan makan ataupun minum selama 24 jam. Selanjutnya, menjelaskan tentang terapi psikologi, bahwa ibu hamil perlu yakin kalau penyakitnya dapat disembuhkan. Hilangkan rasa takut oleh karena kehamilan dan persalinan, karena itu merupakan proses fisiologis. Kurangi pekerjaan serta menghilangkan masalah dan konflik lainnya yang melatar belakangi penyakit ini. Muntah adalah gejala yang normal ya Bu, terjadi pada kehamilan muda dan akan menghilang setelah usia kehamilan 4 bulan. Selanjutnya saya akan jelaskan mengenai terapi ya. Cairan parenteral, bahwa cairan parenteral yang cukup elektrolit, karbohidrat, dan protein dengan glukosa 5%, cairan garam fisiologis sebanyak 2-3 liter per hari. Bila perlu dapat ditambahkan kalium dan vitamin, terutama vitamin B kompleks dan vitamin C. Dapat diberikan pula asam amino secara intravena. Apabila terjadi kekurangan protein yang nantinya akan diperhitungkan berdasarkan jumlah cairan yang diperlukan pada ibu. Bagaimana Ibu? Ada yang mau ditanyakan lagi? Tidak ada. Tidak ada. Apakah bisa mengulangi sedikit apa yang saya sampaikan? Ibu hamil Iya. itu adalah hal yang biasa. Jika terjadi mual muntah. Jika terjadi buah muntah, Iya. itu terjadi pada ibu bulan pertama Ya. sampai bulan ketiga. Ya, betul sekali Ibu. Jadi seperti itu ya. Jadi itu merupakan hal yang wajar ya. Jadi Ibu tidak usah khawatir ya Ibu. Ya Ibu, ini udah selesai ya. Ya. Saya izin pamit dulu ya Ibu. Ya. Ya. Terima kasih Ibu.